Tapi aku gelisah. Kapan? Yaitu ketika aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa. Jadi orang kalau sudah tidak berdoa itu menunjukkan kepadanya kualitas imannya betul-betul sudah sangat rendah sekali. Ketika seseorang itu sudah tidak berdoa. Makanya Umar bin Khattab, sekali lagi saya menyampaikan, Umar bin Khattab berkata, aku tidak masalah doaku dikabulkan ataukah tidak. Mayahumuni, itu tidak merisaukanku. Tapi yang merisaukanku adalah kalau aku tidak lagi memiliki hidayah untuk berdoa kepada Allah. Maka disitulah kita harus paham. Orang yang rajin meminta sama Allah, bukan berarti dia itu orang yang tidak tahu malu. Tapi orang yang rajin meminta kepada Allah, itu justru menunjukkan bahwasanya ketika dia rajin meminta kepada Allah, itu menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan hidayah di dalam hatinya sampai dia rajin berdoa. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Tentunya syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Syukur itu bukan merupakan anjuran. Dan syukur itu merupakan perkara yang sifatnya sangat lebih berat, dalam beberapa perspektif lebih berat daripada sabar. Sabar itu biasanya short term, syukur itu biasanya long term. Kapan kita biasanya bersabar? Kalau kita mendapatkan ujian. Kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Tapi ujian dibandingkan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ujian itu hanyalah seujung kuku di antara gelombang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya sabarnya kita itu sifatnya itu short term. Adapun syukur itu sifatnya long term karena banyaknya kenikmatan, kemudahan, dan berbagai macam hal-hal yang membahagiakan yang kita dapatkan di sepanjang kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memahami betapa beratnya komitmen untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi kita berusaha betul. Semoga dengan kita terus menggali ilmu, kita akan dimudahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap ucapan kita, perkataan kita, dan keyakinan yang ada pada hati kita. Amin, insyaAllah. Seluruh keluarga besar, para penuntut ilmu, kita tentunya paham bahwasanya ada sebuah keletihan yang tidak ada ujungnya, yaitu keletihan ketika kita senantiasa berkerumun di antara manusia. Ya, makanya kita mendapati perkataan bagus sekali dari Imam Ibn Rajab. Siapapun yang ingin terjaga hatinya, maka dikurangi interaksinya secara luas kepada banyak orang. Karena ternyata berinteraksi kepada banyak orang bisa mengakibatkan letihnya hati, lelahnya jiwa, kotornya hati, dan keruhnya jiwa. Ketika kita banyak berkerumun kepada manusia terlalu besar dan terlalu banyak. Makanya Ibn Rajab sampai mengatakan 4 perkara untuk menjaga hati seorang hamba. 1, sedikit makan. 2, sedikit memandang. 3, sedikit berinteraksi. Kemudian yang keempat, saya ulang kembali. 4 perkara untuk menjaga hati manusia, yaitu adalah sedikit makan, sedikit bicara, sedikit berinteraksi. Terus yang keempat apa ya? Kok lupa ya? Ada ya? Saya lupa yang keempat. Maka sesungguhnya 4 perkara itulah yang menjadikan kita memahami sedikit berinteraksi merupakan salah satu perkara yang menjadikan kita itu mampu menjaga kondisi hati kita. Ketika kita sudah sepakat bahwasanya berinteraksi terlalu luas itu bisa menyebabkan kelelahan dan keletihan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya tidak ada tempat istirahat kita kecuali adalah bersandar kepada Allah. Tawakal kepada makhluk itu membuat kita letih. Tapi tawakal hanya kepada Allah membuat kita istirahat dari berbagai macam harapan, ekspektasi yang tidak ada ujungnya. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kita akan mempelajari tentang sebuah materi dari anak tangga yang bisa menghantarkan kita untuk menyibukkan diri kita, mengatur positioning kita di hadapan Allah. Karena terkadang kita sibuk mengatur posisi kita di hadapan manusia, apakah kita dicintai, apakah kita dibenci. Kita selalu sibuk saja setiap harinya untuk ngurusin itu. Dan kita khawatir kalau ada orang yang dulunya cinta, kemudian mereka membenci kita. Dan kita sibuk mengatur bagaimana lalu lintas penilaian manusia kepada kita.
Padahal sesungguhnya ketika umur kita sudah semakin bertambah, sudah semakin dekat kita dengan kehidupan akhirat kita, tidak ada yang paling penting kecuali adalah mengukur posisi kita di hadapan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita membahas tentang 40 karakteristik supaya kita tahu positioning kita di hadapan Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, supaya kehidupan kita mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan menuju kepada sifat yang ke-21. Ya, sebentar. Nah, sifat ke-21, orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah mereka yang memiliki rasa malu dan mereka yang senantiasa menutupi. Ini merupakan salah satu di antara karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita membahas terlebih dahulu mukadimahnya. Sebelum Allah mencintai mereka yang senantiasa memiliki sifat malu, tentunya kita harus memahami Allah itu sebelum memerintahkan kita kepada satu kondisi sifat dan karakteristik, maka Allah telah memiliki sifat itu. Ketika Allah nyuruh kita bersabar, Allah pun memiliki sifat sabar. Ketika Allah menyuruh kita untuk menutupi dosa saudara kita, maka Allah pun adalah zat yang senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan hambanya, kecuali mereka yang melampaui batas. Ketika Allah menyuruh kita untuk bersedekah, bermurah hati, dan berderma, Allah adalah zat yang paling pemurah, yang terus memberikan kasih sayang tidak pernah terputus kepada setiap makhluknya. Apapun yang Allah perintahkan kepada hamba yang beriman, maka Allah telah memiliki sifat kesempurnaan itu kepada nama dan sifatnya. Sama pula ketika kita membahas tentang sifat malu, bahwasanya di antara keutamaan mereka yang dicintai oleh Allah adalah bukan hanya mereka yang panjang sholatnya, tapi adalah ketika mereka memiliki sifat malu. Maka sebelum kita membahas tentang sifat malu, kita membahas terlebih dahulu mukadimahnya, bahwasanya ternyata Allah pun memiliki sifat malu. Dan sifat malu ini menjadi salah satu kesempurnaan sifatnya Allah. Jadi kita luruskan persepsi kita bahwasanya malu itu bukan sifat yang negatif, tapi malu itu merupakan sifat yang positif ketika diletakkan pada kondisi yang tepat. Dan sesungguhnya Allah pun memiliki sifat malu. Makanya kita menjumpai Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi ayyarfa'a rajul yadayhi summa yarudhu masifran fima makna. Makanya salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu dikatakan oleh sabda Rasulullah. Allah itu zat yang sangat pemalu, dan Allah itu pemalu kepada mereka yang senantiasa berdoa, mengangkat tangannya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian dia menarik tangannya dalam kondisi kosong. Allah sangat pemalu kepada mereka yang senantiasa berdoa, lalu dia tidak mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu, dan sifat malunya Allah berlaku kepada orang-orang yang berdoa. Sehingga ini juga merupakan bagian dari motivasi berdoalah kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bisikan setan, ada talbis setan. Talbis setan itu apa? Yang mengatakan kepada kita, jangan banyak doa, jangan banyak minta, amalmu itu kan segitu-segitu aja. Maka pastikan kalau ada satu bisikan, lintasan berpikir kita bahwasanya kita tidak perlu berdoa karena malu dengan amalan kita yang masih segini-segini aja, maka dipastikan itu adalah merupakan bagian dari bisikan setan. Karena ternyata justru Allah menyuruh kita untuk berdoa. Allah itu menyuruh kita untuk berdoa. Dan Allah itu pun menempatkan orang berdoa itu dalam posisi yang mulia. Makanya sampai di dalam riwayat Imam Ahmad kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya Rasulullah bersabda, Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah, murka. Kepada siapa Allah itu murka? Yaitu kepada mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah. Jadi berdoa. Karena berdoa itu tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali adalah doa. Kenapa doa bisa mulia, Ustadz? Sampai Allah pun malu sama orang yang berdoa, saking kuatnya doa itu. Karena sesungguhnya doa itu menunjukkan bahwasanya kita sangat membutuhkan Allah. Semakin manusia itu merendah, ketika dia menobatkan dirinya sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang hina, lalu dia meminta pertolongan kepada Allah, semakin dia merendahkan dirinya, maka semakin besar Allah mencintainya. Dan Allah memberikan pertolongan kepadanya.
kepada mereka yang senantiasa berdoa ketika doa itu merupakan cermin dari sikap kita membutuhkan Allah. Makanya berdoa merupakan salah satu di antara orang yang berdoa itu merupakan salah satu yang Allah itu malu kalau ada orang itu berdoa. Makanya makanya para penuntut ilmu kita sampai paham ya, ada satu kaidah bagus. Al-hadaru la yughni minal qadari syai'a illa doa. Ada satu kaidah. Kalau seseorang itu hati-hati, orang itu kalau hati-hati, waspada, maka sikap hati-hati dan waspada dan sikap tekun itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari sebuah takdir yang telah ditetapkan. Contoh, ada orang ketika dia masuk tol, dia mengambil sikap hati-hati karena dia mungkin mendengarkan kisah banyak orang tabrakan secara beruntun ketika musim hujan. Lalu dia mengambil jalur paling kiri, dia hati-hati, kecepatannya tidak pernah lebih dari 80. Mengambil jalur paling kiri. Kalau dia ditetapkan sebagai orang yang mendapatkan takdir kecelakaan, walaupun dia hati-hati, kecelakaan itu akan tetap terjadi. Saking kuatnya takdir memberikan peristiwa dan kejadian kepada manusia. Orang sudah betul-betul tekun, tapi kalau memang ditakdirkan dia tidak dapat, dia tidak dapat. Orang betul-betul waspada, tapi kalau ditakdirkan dia dapat mudarat dan musibah, ya tetap dapat mudarat dan musibah. Kenapa? Usaha itu tidak akan pernah merubah takdir. Tapi doa itu bisa mengubah semuanya. Tetapi kalau doa itu bisa mengubah semuanya. Makanya kalau ada orang masuk tol, dia berdoa. Bisa jadi takdir buruk yang sudah ditetapkan, Allah ganti dengan takdir yang baik ketika dia berdoa. Ketika ada satu orang harusnya mendapatkan mudarat dan mendapatkan musibah, tetapi kalau dia berdoa maka Allah yang mengalihkan musibah itu. Itu menunjukkan kepada kita, itulah kuatnya doa. Makanya sampai Allah pun malu kepada mereka yang berdoa. Jadi kita agak melebar sedikit. Jadi Allah itu memiliki sifat malu. Dan salah satu di antara sifat malunya Allah, yaitu kepada orang yang berdoa supaya kita paham, sekuat itulah ketika kita berdoa. Makanya dalam satu riwayat diterangkan, ada seorang sahabat disengat kalajengking. Lalu bengkak tangannya. Pagi harinya dia lapor kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ladaghatni al-aqrab. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi sore ada kalajengking nyengat tanganku. Maka Rasulullah SAW justru mengucapkan sebuah sabda yang sabda ini menjadi sebuah pelajaran tentang kuatnya doa untuk merubah satu keadaan. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang digigit kalajengking itu, laula antakul, kalaulah tadi sore kamu mengucapkan zikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalaulah tadi sore kamu mengucapkan zikir, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang tercipta, maka pasti kalajengking itu tidak akan menyengatmu. Kalajengking itu tidak akan menyengatmu. Artinya Nabi meletakkan sebab bahwasanya selamatnya seseorang dari sengatan binatang berbisa itu disebabkan doa. Dan seakan-akan Nabi secara tidak langsung meletakkan sebab. Kalau kamu tersengat kalajengking bukan mungkin karena kamu tidak berdoa. Nah, ini menunjukkan kepada kita saking kuatnya doa. Maka sampai Rasulullah mengatakan laisa hunaka syai'un akram indallahi minad doa. Tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah kecuali adalah doa. Makanya ini menunjukkan kuatnya orang yang berdoa sampai Allah pun malu kepada orang yang berdoa. Maka ini senjata kita. Senjata kita itu doa. Apapun kondisi yang sedang kita rasakan, musibah yang sedang kita hadapi, kesulitan yang sedang kita cicipi, maka sesungguhnya selama kita masih bisa berdoa. Dan Allah pun malu sama orang yang berdoa. Makanya perkataan dari Umar bin Khattab sangatlah indah. Maka Imam bin Khattab itu mengatakan la yahumuni, bahwasanya aku tidak akan pernah gelisah apakah doaku diterima oleh Allah ataukah tidak. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku ini tidak terlalu gelisah kalau doaku diterima oleh Allah atau tidak. Tapi aku gelisah kapan? Yaitu ketika aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa. Jadi orang kalau sudah tidak berdoa itu menunjukkan kepadanya kualitas imannya betul-betul sudah sangat rendah sekali. Ketika seseorang itu sudah tidak berdoa. Makanya Umar bin Khattab, sekali lagi saya menyampaikan, Umar bin Khattab berkata, aku tidak masalah doaku dikabulkan ataukah tidak. Mayahumuni, itu tidak merisaukanku. Tapi yang merisaukanku adalah kalau aku tidak lagi memiliki
hidayah untuk berdoa kepada Allah. Maka disitulah kita harus paham, orang yang rajin meminta sama Allah bukan berarti dia itu orang yang tidak tahu malu. Tapi orang yang rajin meminta kepada Allah itu justru menunjukkan bahwasanya ketika dia rajin meminta kepada Allah, itu menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan hidayah di dalam hatinya sampai dia rajin berdoa. Dan orang yang berdoa kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya akidahnya itu kuat ketika dia terus menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Sekali lagi diingat, sikap hati-hati tidak menyelamatkan kita dari satu takdir yang sudah ditetapkan. Tapi doa itu bisa menyelamatkan kita dari sebuah takdir-takdir buruk yang harusnya kita peroleh, harusnya kita hadapi. Tapi ketika kita berdoa, Allah alihkan takdir pahit itu kepada tempat yang lain dan Allah berikan kepada kita takdir yang baik ketika kita senantiasa berdoa. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati Allah memiliki sifat malu. Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi ayarfa rajul yadayhi summa yaruddu masifran. Allah itu malu sama orang yang berdoa kepada Allah tetapi orang itu menarik tangannya dalam kondisi kosong. Sifat malu itu tidak selamanya negatif. Kalau memang malu itu negatif, pastilah Allah tidak memiliki sifat malu. Karena namanya Allah, karena sifatnya Allah menunjukkan keagungan dan kemuliaan serta kesempurnaan yang melekat pada dirinya Allah. Allah itu sempurna di dalam namanya, Allah sempurna dalam sifatnya, Allah sempurna dalam ketetapan takdirnya, dan Allah sempurna dalam setiap hikmahnya. Itulah kesempurnaan yang melekat pada dirinya Allah. Di sisi yang lainnya, maka sesungguhnya beliau kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu, bahwasanya Al-Hayyu. Al-Hayyu itu merupakan salah satu di antara nama sifatnya, di antara namanya Allah yang artinya Maha Pemalu. Makanya disebutkan di dalam satu riwayat, dalam riwayat Abu Dawud, anna Rasulullah ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi bila izarin fasa'idal mimbara fahamidallahu wa asna alaihi. Rasulullah pernah menjumpai seorang laki-laki sedang mandi buang air besar tanpa kain, artinya nggak ditutupin. Maka beliau lalu naik mimbar memuji Allah dan menyanjungnya. Dan kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu, lagi Maha Menutupi. Maka kalau ada di antara kalian mencintai sifat malu dan menutupi, maka apabila di antara kalian itu mandi, hendaklah dia menutupi dirinya, jangan sampai telanjang kelihatan banyak orang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat pemalu. Dan sifat pemalu itulah Allah itu malu kepada orang yang menjadi makhluk yang Allah ciptakan ketika dia mandi dalam kondisi dia terbuka pakaiannya. Berarti menunjukkan kepada kita, itulah konsekuensi kenapa Allah itu membahas bagaimana detail urusan aurat. Auratnya perempuan diatur oleh Allah dan diatur oleh syariat. Auratnya laki-laki itu pun diatur oleh Allah. Nah, itu menunjukkan karena sesungguhnya dalam riwayat Abu Dawud kita mendapati Allah itu malu ketika seseorang itu dalam kondisi telanjang bulat. Makanya diatur kan bagaimana anak ketika masuk kamar orang tuanya, kapan dia tidak boleh masuk, ketika sebelum subuh, ketika pada waktu siang hari tepat ketika matahari di atas kepala, dan ketika habis isya. Karena sesungguhnya pada 3 waktu itu biasanya orang tua melonggarkan sebagian besar dari auratnya. Allah atur supaya anak tidak melihat aurat orang tuanya. Dan itu merupakan konsekuensi dari sifatnya Allah yang Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita diperintahkan untuk berhias dengan sifat malu, sesungguhnya Allah itu merupakan zat yang sangat memalu. Di sisi yang lainnya kita juga mendapati dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Allah itu disifati oleh Nabi Muhammad dengan kata sitir. Sitir itu artinya adalah Maha Menutupi. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar malu, tapi Allah itu menutupi. Makanya Allah itu kita dapatkan bahwasanya ketika ada manusia melakukan dosa, maka pasti Allah menutupi manusia itu ketika melakukan dosa. Karena apa? Karena Allah itu sangat besar sayangnya dan cintanya kepada hambanya, maka setiap ada hambanya yang melakukan dosa 1 kali, 2 kali, maka Allah itu menutupi dosa itu. Dan Allah menyuruh kita sebagai orang yang mengetahui dosa itu supaya kita tidak menceritakan dosa itu kepada yang lainnya. Masya Allah ya. Itu menunjukkan betapa Allah itu sangat sayang bahkan kepada para pendosa. Saya melihat dosanya fulan, ada fulan ini, saya melihat ada dosanya fulan.
Maka Allah yang dia bermaksiat sama Allah, tapi Allah suruh saya ketika melihat dosanya fulan, ketika dia bermaksiat kepada Allah, justru Allah menyuruh saya menutupi dosanya. Saking Allah itu maha menutupi. Makanya sampai kita mendapatkan peringatan tegas nih. Peringatan tegas itu apa? Dari Rasulullah SAW. Kalau kamu melihat ada saudaramu jatuh dalam kesalahan, janganlah kamu membulinya, janganlah kamu menghinanya. Kalau kamu sampai membuli saudaramu ketika sedang jatuh di dalam satu kesalahan, lalu kamu menghinanya, lalu kamu mendiskreditkannya, memojokkannya, kamu tidak akan mati sampai kamu akan diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu pun juga tidak akan selamat dari dosa itu. Ini peringatan tegas dari Allah. Ini merupakan sebuah peringatan dulu untuk kita. Hari ini media sosial sering menampilkan ketergelinciran orang. Lalu yang menjadi sebuah keprihatinan besar adalah ketika ketergelinciran orang lalu menjadi konten. Lalu orang mengambil perspektifnya sesuai dengan perspektif dia. Lalu dia sok bijak menulis sebuah kalimat dan sebuah kata atas ketergelinciran orang kepada dosa itu, dari tulisannya atau dari konten yang menyebabkan orang rame-rame menghujat orang yang tergelincir itu. Siapapun di antara kita yang sampai kita melihat dosa, yang dia bermaksiat kepada Allah, tapi kita justru menghujat dia, walaupun dia sedang bermaksiat kepada Allah, justru Allah lebih benci kepada kita yang menghujat dosa itu dan membuli dosa itu dari saudara kita. Dan bisa jadi kebencian Allah kepada orang yang menghujat setiap hamba yang berbuat dosa itu bisa jadi lebih besar bencinya Allah kepada orang yang membulinya dibandingkan pelaku dosanya. Karena bisa jadi pelaku dosanya segera bertobat dan Allah terima taubatnya. Tapi bisa jadi yang membulinya dan menghujatnya belum tentu dia bertobat karena dia merasa benar ketika dia menghujat dan membuli orang. Dan Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita, kamu tidak akan mati ketika kamu sudah membuli dan menghujat orang sampai kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kamu akan selamat dari dosa itu. Hati-hati. Kita hari ini disodorkan oleh media sosial yang menjadi opsi dan pilihan bagi kita. Kita disodori dengan ketergelinciran fulan, ketergelinciran fulan terus. Dan kita itu naik turun. Ketergelinciran fulan itu sekarang sudah menjadi konten yang mendatangkan AdSense dan uang yang besar. Ketergelinciran fulan dipublish, ketergelinciran fulan dipublish, ketergelinciran fulan dipublish. Menjadi exposure dan menjadi exposure yang tinggi supaya mendatangkan traffic yang besar. Dan tanpa kita sadari ada orang yang mendapatkan keuntungan dari ketergelinciran orang, lalu dikuliti ketergelinciran itu sebesar-besarnya, lalu orang rame-rame menghujatnya, lalu akhirnya tanpa disadari orang yang menghujat itu mereka sudah terkena sebuah ancaman yang dikatakan oleh Nabi. Kamu tidak akan mati. Kalau kamu sudah menghujat orang dengan dosanya ketika dia tergelincir, kecuali kamu akan diuji dengan dosa yang sama, dan belum tentu kamu akan selamat dari dosa itu sebagaimana orang yang kamu celah. Ya, ini menunjukkan Allah itu memiliki sifat pemalu. Allah memiliki sifat penutup, maha menutupi. Jadi Allah bukan hanya malu, tapi Allah juga memiliki sifat menutupi. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya Allah itu menutupi. Makanya kalau dosa itu masih dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu Allah menutupinya. Tetapi kalau sudah melampaui batas, baru Allah itu ambil itu sitirnya, Allah ambil itu hijabnya, dan Allah perlihatkan dosa itu kepada orang lain. Kalau dia sudah melampaui batas. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, ada seseorang melakukan dosa ketahuan orang banyak, lalu dia berkata baru sekali. Lalu Ibnu Umar berkata, kalau kamu baru melakukan dosa 1 kali, maka Allah pasti menutupi. Kalau kamu melakukan dosa baru 2 kali, baru 3 kali, pasti Allah menutupi. Tapi kalau sampai Allah membuka dosa itu dan kelihatan oleh banyak orang, berarti dosa itu sudah melampaui batas. Sehingga Allah buka sitirnya, dan Allah jadikan orang tersebut merasakan pandangan sinis orang kepada dirinya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki sifat maha menutupi, selain Allah memiliki sifat rasa malu. Dari kisah itulah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya sifat malu itu identik dengan kesempurnaan. Makanya Allah yang sempurna dan sifat yang menempel kepada yang sempurna itu menjadi sifat yang sempurna. Bukan hanya kepada Allah, bahkan kepada para malaikat pun memiliki sifat pemalu. Padahal mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, Al-Muqarribin.
Sebagaimana ketika dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah berbaring di rumahnya Rasulullah. Kedua pahanya atau kedua betis beliau tersingkap. Lalu Abu Bakar masuk, minta izin kepada beliau, maka beliau pun mengizinkan. Lalu Rasulullah tetap tersingkap betisnya. Lalu masuklah Umar, lalu meminta izin untuk masuk. Maka Rasulullah pun mengizinkan dan betis Rasulullah pun masih tersingkap. Kemudian ada Utsman datang, lalu meminta izin ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka ketika Utsman mau masuk, Rasulullah duduknya diperbaiki, Rasulullah lalu menutupi betisnya. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan Utsman masuk setelah beliau memperbaiki duduknya dan menutupi betisnya. Ketika Utsman keluar, maka Ibunda Aisyah sebagai murid langsung dari baginda Nabi SAW, langsung beliau berkata kepada Aisyah berkata kepada Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk, maka engkau tidak bersukacita menyambutnya dan tidak menghiraukannya. Ketika Umar bin Khattab masuk, engkau pun tidak bersukacita dan engkau tidak terlalu menyambutnya. Tapi ketika Utsman masuk, kenapa engkau langsung duduk dan engkau memperbaiki tempat dudukmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab kepada Aisyah, apakah aku tidak merasa malu kepada seseorang yang mana para malaikat pun malu kepadanya? Jadi sahabat Utsman ini merupakan sahabat yang para sahabat itu malu kepada sahabat Utsman. Ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Utsman. Karena sahabat Utsman itu dikatakan dalam beberapa catatan sejarah itu dijelaskan lisanu maluhu afsah min lisanihi. Sahabat Utsman itu seorang sahabat yang cenderung pendiam, tidak banyak bicara. Makanya dikatakan oleh para ahli sejarah, sahabat Utsman itu hartanya lebih fasih daripada lisannya. Karena sahabat Utsman itu kalau sudah khutbahnya itu singkat, tidak panjang beliau. Menyampaikan satu ayat langsung ditutup. Sedikit bicara sahabat Utsman. Tapi sahabat Utsman hartanya lebih fasih daripada lisannya. Karena kalau sudah bersedekah, maka tidak terhingga uang dan harta serta rezeki yang disedekahkan oleh sahabat Utsman. Artinya hartanya lebih fasih daripada lisannya. Maka di dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat Utsman. Yang kedua menunjukkan tentang keutamaan sifat malu yang dimiliki oleh para malaikat. Lah, tiga dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat malu itu tidaklah negatif. Tapi sifat malu pada kondisi-kondisi tertentu maka sesungguhnya dia memiliki keutamaan dan kemuliaan. Walaupun memang sifat malu pada kondisi tertentu itu juga kekurangan. Nanti kita akan bahas kapan sifat malu itu menyempurnakan kehidupan kita sebagai seorang hamba dan kapan sifat malu justru menurunkan derajat kita dalam kebaikan ketika kita salah menempatkan sifat malu. Tapi sebelum kita membahas itu, kita sepakat dulu bahwasanya sifat malu dan maha menutupi itu merupakan sifat yang mulia, yang menempel kepada zat yang paling mulia, yaitu adalah Allah, dan menempel kepada makhluk yang mulia, yaitu adalah para malaikat. Jadi sifat malu merupakan perkara yang sifatnya itu memiliki kebaikan. Setelah kita memahami bahwasanya sifat malu itu merupakan bagian dari kesempurnaan sifatnya Allah, dan itu juga merupakan sifatnya al-muqarrabin dari para malaikat yang dekat dengan Allah. Mari kita membahas bahwasanya malu ini memberikan kepada kita banyak kebaikan. Maka setidaknya para ulama memberikan kepada kita bahwasanya malu itu memiliki beberapa poin-poin keutamaan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sifat malu itu memberikan kepada kita beberapa keutamaan. Karena malu itu sebagaimana benih yang menumbuhkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya sifat malu itu memberikan kepada kita banyak kebaikan. Tapi sebelum kita membahas tentang keutamaan ataupun kebaikan pada sifat malu, maka definisi malu itu apa? Definisi malu itu dikatakan di dalam beberapa perkataan oleh para ulama. Definisi malu itu bukan hanya sekedar kita melihat orang itu sungkan, lalu dikatakan malu. Tidak. Tapi definisi malu kita kembalikan kepada definisi sesuai dengan syariat. Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya malu itu adalah perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan mencegah seseorang
dari perilaku yang menjadikan dia bisa mengambil haknya orang lain. Jadi yang dinamakan sifat malu adalah sesuatu yang sifatnya mencegah seseorang untuk melakukan sebuah kemaksiatan dan menahan seseorang untuk tidak melakukan perkara yang menyakiti haknya orang lain atau mengambil haknya orang lain. Itu yang disebut dengan malu. Jadi malu itulah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi tidak semua perkara bisa dikatakan malu. Contohnya, dari definisi itulah kalau ada seseorang, lalu ketika dia berada di majelis ilmu, dia tidak paham. Lalu ketika dia tidak paham, maka dia tidak mau bertanya. Ketika ditanya, kenapa nggak mau nanya? Malu. Kenapa malu? Ya karena malu kan bagian dari iman. Ini salah. Karena apa? Bukan malu semacam ini. Karena ini malu menurut definisi masyarakat. Tapi malu dalam definisi sunnah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Perbuatan yang menjadikan seseorang menahan diri dari kemaksiatan dan mencegahnya dan menahannya dari perbuatan yang sifatnya bisa mengambil haknya orang lain. Maka inilah yang disebut dengan malu. Karena terkadang ada satu kata, tapi definisi antara definisi masyarakat dengan definisi sunnah itu berbeda. Contoh kayak sombong. Sombong itu dalam definisi masyarakat, ya orang yang mereka itu berkaca pinggang, ataupun orang yang mereka itu merasa besar. Memang itu bagian dari sifat sombong. Tapi definisi sombong yang benar, yaitu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu sifat sombong itu adalah ketika orang menolak kebenaran, lalu dia merendahkan manusia. Bisa jadi ada orangnya sopan, tapi dia menolak syariat dan menolak kebenaran. Dengan senyuman dia berkata, saya tidak mau pakai ayat itu. Itu sebenarnya orang yang sombong. Dalam definisi sunnah, dalam definisi syariat. Artinya ada perbedaan antara sombong menurut definisi masyarakat dengan definisi syariat. Sama, malu itu ada definisi syariat, ada definisi masyarakat. Definisi masyarakat itu apapun yang kita malu untuk melakukan sesuatu, ya itulah yang disebut dengan malu. Kalau dalam definisi syariat, menurut definisi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, maka sesungguhnya malu memiliki sifat yang lebih tinggi daripada sekedar kita merasa sungkan. Yaitu apa? Yaitu adalah satu perangai, satu tindakan yang menjadikan kita menahan diri dari kemaksiatan dan menahan diri dari perilaku yang bisa menjadikan kita mengambil haknya orang lain. Itulah yang disebut dengan sifat malu. Ya, jadi di situ akhirnya menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat malu itu berkaitan tentang bagaimana antara kita dengan Allah. Ada orang ketika dia tidak mau membuka aurat. Ya, kenapa kamu menutup auratmu? Saya malu kalau kelihatan aurat saya. Ini malu yang dicintai oleh Allah dan ini merupakan definisi dari malu menurut syariat. Ya, ada orang ketika dia dalam kondisi mampu menahan diri dari dosanya, sebagaimana Nabi Yusuf malu untuk membuka Nabi Yusuf malu untuk berzina dan membuka auratnya di depan wanita yang asing dan tidak halal baginya. Ini sifat malu yang dicintai oleh Allah. Makanya orang kalau mereka memiliki dan pandai menempatkan sifat malunya, sifat malu itu merupakan salah satu faktor terbesar yang menjadikan seseorang, salah satu faktor besar yang bisa menjadikan seseorang itu selamat dari dosa itu malu. Malu sekali. Jadi kalau dia malu, maka dia akan terhindar dari banyak kerusakan pada perkara syahwatnya dan dia akan selamat dalam perkara mungkarnya. Karena kita diuji oleh Allah itu dengan dua dosa. Ada dosa fahsya, dosa yang berkaitan tentang hawa nafsu, ada dosa yang disebut dengan kategori mungkar. Mungkar itu dosa yang berkaitan tentang kejahatan yang dilakukan dan dibenci oleh masyarakat dan diingkari oleh masyarakat. Lah, kalau orang memiliki sifat malu, maka sesungguhnya dia akan selamat pada dua dosa itu. Dosa fahsya itu bisa ditepis ketika seseorang memiliki sifat malu. Dosa mungkar pun bisa ditepis dengan ketika dia memiliki sifat malu. Zina itu bisa ditepis kalau orang itu punya malu. Gimana sih saya akan membuka kancing baju saya kepada orang yang belum halal bagi saya di hadapan Allah? Sifat malu itu yang menjadikan dia menutupi dirinya dan tidak mau menerima ajakan berzina. Sama dengan dosa mungkar. Dosa mungkar itu dosa yang dibenci dan diingkari masyarakat. Itu pun bisa selamat kalau orang itu memiliki sifat malu. Contoh nih, kalau saya berzina, nanti omongan orang kepada keluarga saya apa? Kalau saya ngambil dananya umat, terus nanti perkataan manusia kepada saya apa? Sifat malu
lalu dia memikirkan akibat yang bisa dia terima ketika dia melakukan tindakan itu pun merupakan bagian dari contoh bahwasanya malu itu bisa menyebabkan seseorang memiliki, bahwasanya seseorang itu bisa selamat dari perkara dosa, baik dosa fahsya yang berkaitan hawa nafsu dengan dosa mungkar, yaitu ketika seseorang itu tumbuh pada dirinya sifat malu. Ini saya teringat ada satu kisah. Ada seseorang tabi'ut tabi'in kalau tidak salah. Dia bernama Abu Bakar Al-Miski. Ini dari orang yang malu, akhirnya Allah memberikan kemuliaan. Abu Bakar Al-Miski itu seorang laki-laki tampan yang membuat banyak wanita jatuh hati kepada Abu Bakar Al-Miski. Ada salah satu wanita yang jatuh hati kepada Abu Bakar Al-Miski sampai membuat sebuah rencana dan makar untuk menjebak Abu Bakar Al-Miski. Akhirnya dia undang Abu Bakar Al-Miski untuk datang ke rumahnya. Maka Abu Bakar datang ke rumahnya. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, tapi Abu Bakar setelah hidupnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar datang ke rumahnya wanita tersebut tanpa beliau menyadari kalau beliau sedang direncanakan makar. Datanglah dia ke rumah perempuan itu dan ternyata perempuan itu menjebaknya. Dia tutup semua pintu-pintu. Lalu dia mengajak Abu Bakar untuk berzina. Sifat malu menyergap kepada dirinya Abu Bakar. Sifat benci kepada dosa sangat nampak di hatinya. Jijik dengan dosa, zina itu sangat terlihat ketika dia digoda dengan dosa perempuan itu ketika menawarkan zina. Maka ketika dia berusaha untuk kabur, wanita itu berkata, kalau kamu kabur dari rumahku, maka aku akan berteriak dan aku akan mengatakan kalau kamu berusaha untuk memperkosaku di rumahku. Karena kamu sudah datang ke rumahku dan siapapun laki-laki yang datang ke rumah pasti laki-laki itu yang disalahkan. Akhirnya Abu Bakar merasa dia telah terjebak kepada satu makar yang sudah direncanakan matang oleh wanita ini. Pada saat ketika wanita ini sudah menawarkan, ayo kita berzina, maka pada saat itu Abu Bakar langsung teringat. Nah, Allah memberikan kepadanya sebuah pertolongan. Dia tiba-tiba teringat supaya dia meminta izin kepada perempuan itu. Saya akan memenuhi keinginanmu, tapi tolong tunjukkan kepada diriku terlebih dahulu mana letaknya dan mana posisinya kamar mandi. Akhirnya ditunjukkan itu kamar mandinya. Ketika akhirnya beliau menuju kamar mandi, dirogohlah itu kloset dari kamar mandi wanita tersebut, diambillah kotoran-kotoran yang bisa diraih dengan tangannya. Maaf ini kalau sedikit menjijikkan, tapi inilah gambaran kenyataannya. Ini kisah nyata. Diambil itu semua kotoran-kotoran yang ada di dalam tempat kotoran kamar mandi wanita itu, lalu dilumuri ke seluruh tubuhnya tanpa beliau merasa jijik. Karena jijiknya beliau kepada dosa lebih besar daripada jijiknya dia kepada kotoran. Dan betul-betul tawaran yang diberikan kepadanya untuk berzina itu menjadikan dia malu untuk melakukan perbuatan itu. Dilumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran tersebut, lalu Abu Bakar berkata kepada wanita tersebut, ayo kalau mau kita berzina. Tentunya wanita itu kaget mendapatkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Seketika dia teriak, seketika dia muntah-muntah karena merasa jijik, dan seketika Abu Bakar diusir dari rumahnya. Dibuka itu pintu-pintu yang tadi asalnya sudah dikunci. Selamatlah Abu Bakar dari sebuah dosa fahsya, yaitu dosa syahwat. Karena memiliki sifat malu itu. Ketika akhirnya menjadikan dia melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran. Pulanglah dia, mandi, membersihkan dirinya. Lalu beliau tidur. Di dalam tidurnya, beliau bermimpi dengan satu mimpi yang datang dari Allah. Allah telah menerima bagaimana Abu Bakar berupaya maksimal menjaga kesuciannya. Dan Allah ridho kepada apa yang diperbuat oleh Abu Bakar. Maka ketika mimpi itu selesai, maka Abu Bakar bangun dari mimpinya dan beliau menjumpai seluruh tubuhnya itu terasa wangi. Lalu dia merasa itu hanya kejadian biasa, dia ke masjid, maka setiap orang bertanya, kenapa Abu Bakar mengeluarkan bau sangat wangi yang membuat orang itu senang dengan bau itu. Setiap orang lalu bertanya, minyak wangi apa yang kamu guyurkan ke tubuhmu? Abu Bakar berkata, saya nggak mau pakai dan saya tidak pernah mengguyur minyak apapun ke tubuh saya.
Maka semenjak kejadian itu ketika bau wanginya tidak pernah hilang, apapun kondisinya, mau tidur, mau berkeringat, seluruh tubuhnya Abu Bakar itu mengeluarkan bau yang sangat wangi yang membuat orang itu senang dengan bau khasnya. Maka orang memberikan kepadanya lakob. Lakob itu julukan, Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang wanginya sebagaimana minyak kasturi. Dan beliau mengeluarkan bau yang wangi sampai akhirnya meninggal dunia. Di situ kita mendapatkan bahwasanya sifat malu itu merupakan perkara yang betul-betul bisa menjadi tameng dari dua dosa. Dosa fahsya dan dosa mungkar. Karena manusia itu diuji dengan dua dosa ini. Ada orang yang selamat dari dosa mungkar, tapi dia tidak selamat dari dosa fahsya. Dia tidak mau khamr, dia tidak mau riba, dia tidak mau membunuh, dia tidak mau melukai orang. Itu dosa-dosa mungkar. Dia tidak mau mencuri. Itu dosa mungkar. Tapi bisa jadi dia terkena ujian pada dosa fahsya, dosa yang berkaitan tentang hawa nafsunya. Ada orang yang terkadang karena dosa fahsya, dosa mungkarnya hilang. Ada yang terkadang dosa fahsyanya dia selamat, tapi mungkarnya dia tidak selamat. Maka sesungguhnya dosa fahsya dan dosa mungkar, dua-duanya itu bisa selamat ketika seseorang itu memiliki sifat malu. Makanya sesungguhnya malu itu merupakan perkara yang sifatnya merupakan sebuah kemuliaan. Tentunya para ulama berbeda pendapat. Sifat malu itu mauhibah atau sifatnya itu muktasab. Apakah sifat malu itu artinya pemberian yang sudah dimiliki sama orang itu semenjak dia lahir, dia memiliki sifat malu untuk berbuat maksiat, atau sifat itu bisa diusahakan? Maka sesungguhnya sebagian kita mendapatkan, para ulama menerangkan ada sifat malu dari berbuat kemaksiatan itu memang dia dapatkan dari kecil karena dia mendapatkan benih-benih kesolehan dari orang tuanya. Dia punya ibu yang sangat pemalu kalau kelihatan auratnya, maka akhirnya punya genetik kesolehan. Anaknya pun malu ketika kelihatan auratnya. Saya pernah melihat ada seorang anak kecil 5 SD ketika pakai jilbab, terbang jilbabnya, lalu kelihatan rambutnya, dia nangis. Bukan karena jilbabnya yang terbang, tapi karena auratnya kelihatan. Kenapa anak belum balik sudah memiliki sifat malu, bahkan kelihatan rambutnya saja dia sudah dalam kondisi sedih? Karena dia genetiknya sudah mendapatkan dari orang tuanya. Orang tuanya memiliki sifat kesolihan dengan sifat malunya. Dia punya seorang ibu yang sangat-sangat menjaga auratnya dan betul-betul konsen terhadap auratnya sampai menjadikan anaknya pun memiliki genetik dari apa yang diwariskan dari orang tuanya. Ada sifat malu yang tumbuh, yang sejatinya tumbuh itu disebabkan dia mendapatkan dari sisi Allah dan mendapatkan itu dari warisan orang tuanya. Tapi ada pula sifat malu yang diperoleh dengan berusaha. Dia mempelajari, dia mengkaji, dia memahami tentang Allah, dia mempelajari tentang keutamaan malu, yang akhirnya dia berhias kepada dirinya dengan sifat malu itu. Ya, pernah nggak kita menjumpai ada orang mungkin dulunya mengumbar aurat di mana-mana, tapi setelah itu dia mengenal iman, lalu dia memasuki jalur ketakwaan. Setelah itu akhirnya dia menjadi orang yang sangat malu terhadap aurat, walaupun dari semenjak kecil dia tidak pernah memiliki sifat itu. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia belajar, dia memahami tentang kitabullah dan sunnah, maka lahirlah sifat malu itu. Jadi malu itu ada dua. Ada malu yang datang secara genetik, ada malu yang datang karena usaha dan effort dan ikhtiar yang dikerjakan. Maka itulah yang kita pahami tentang malu. Maka kita nanti insya Allah, ini berarti baru muqaddimah. Ya. Jadi kita baru muqaddimah membahas tentang sifat malu. Ya. Kita membahas bahwasanya sebelum Allah mewajibkan kita untuk memiliki sifat malu, Allah pun memiliki sifat malu. Allah memiliki sifat sitir, bahwasanya Allah itu sangat menutupi. Makanya kita diperintahkan ketika dalam kondisi kita istinja atau ketika kita mandi jangan sampai kita telanjang. Itulah kenapa Allah sangat detail mengurusi auratnya laki-laki dan perempuan. Karena Allah maha menutupi. Dan Allah pun maha menutupi dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Jangan pernah mencela orang dengan dosa. Karena Allah saja yang menjadi objek hamba itu berdosa kepada Allah, itu pun menyuruh kita justru untuk menutupi dosa dari hamba yang berdosa kepadanya. Karena Allah maha menutupi. Dan kita pun memahami bahwasanya malu itu beda antara definisi masyarakat dengan definisi syariat. Semua perilaku yang menjadikan kita sungkan, maka itu malu dalam definisi masyarakat. Dalam definisi syariat,
Dikatakan oleh Imam Nawawi, satu perilaku yang menjadikan kamu menahan diri dari kemaksiatan dan menahan diri untuk tidak mengambil haknya orang lain. Maka itulah yang disebut dengan malu. Jadi kalau ada orang ketika di majelis ilmu, dia tidak mau bertanya, lalu dia mengatakan malu, maka itu tidak tepat secara syariat. Malu dalam definisi masyarakat, bukan dalam definisi syariat. Makanya sesungguhnya malu ini merupakan perkara yang bisa menghalangi kita dari dosa fahsya dan dosa mungkar. Karena kita ada dua dosa, ada dosa fahsya dan dosa mungkar. Dan malu itu pun merupakan perkara yang sifatnya ada sebagian pemberian dari Allah, ada sebagian sifat malu itu merupakan bagian dari apa yang kita ikhtiarkan dan kita usahakan. Malu. Bahkan sekelas Rasulullah pun malu. Bahkan hatta para malaikat pun memiliki sifat malu. Bahkan Allah pun yang maha sempurna pun memiliki sifat malu. Ini mukadimah yang pertama, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita sudah offline lagi. Kita akan membahas dampak besar malu pada perjalanan hidup manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.